GNU General Public License, yang biasa dikenal sebagai GPL, adalah salah satu lisensi perangkat lunak bebas yang paling banyak digunakan di dunia. Pada intinya, GPL bukan sekadar dokumen hukum. Ini adalah filosofi, gerakan, dan deklarasi bahwa perangkat lunak harus bebas. Namun, apa sebenarnya arti bebas dalam konteks ini? Ini bukan tentang biaya, melainkan ini tentang kebebasan. Kebebasan untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak tanpa batasan yang dapat membatasi inovasi atau kolaborasi, sejarah, dan tujuan GPL. GPL awalnya ditulis oleh Richard Stallman pada tahun 1989 sebagai bagian dari upaya Free Software Foundation atau FSF untuk mempromosikan perangkat lunak bebas. Lisensi ini muncul dari proyek GNU, sebuah inisiatif ambisius untuk membangun sistem operasi mirip Unix yang bebas. Stallman, seorang pendukung kuat kebebasan perangkat lunak, ingin memastikan bahwa perangkat lunak dapat dibagikan ditingkatkan secara terbuka oleh siapapun. Dengan demikian, GPL dirancang sebagai lisensi copyleft, yang berarti tidak hanya mengizinkan karya turunan, tetapi juga mengharuskan agar karya tersebut juga didistribusikan di bawah lisensi yang sama. Tidak seperti lisensi permisif seperti lisensi MIT atau Apache, GPL mencakup ketentuan ketat untuk memastikan bahwa versi program yang dimodifikasi tetap bebas seperti aslinya. Jika seseorang memodifikasi perangkat lunak berlisensi GPL dan mendistribusikannya, baik itu perubahan kecil atau perombakan besar, mereka berkewajiban untuk menyediakan kode sumber versi mereka di bawah ketentuan GPL yang sama. Ini memastikan bahwa siklus kebebasan dan berbagi terus berlanjut. Pentingnya kode sumber dalam GPL. Salah satu aspek unik dari GPL adalah desakannya pada ketersediaan kode sumber. Ketika sebuah program perangkat lunak didistribusikan di bawah GPL, program tersebut harus disertai dengan kode sumber atau memberikan penawaran tertulis untuk mendapatkan kode tersebut. Aturan ini penting karena tanpa kode sumber, pengguna tidak dapat mempelajari atau mengubah perangkat lunak secara efektif. Ini seperti mencoba memperbaiki mobil dengan kap yang dilas tertutup rapat. GPL membuat kapnya tetap terbuka. Selama bertahun-tahun, GPL telah mengalami beberapa revisi. GPL versi 2 dirilis pada tahun 1991, menjadi sangat populer dan masih digunakan secara luas hingga saat ini. Salah satu alasan utama penerapannya adalah penggunaannya dalam kernel Linux, yang membuatnya menjadi populer. Kemudian, pada tahun 2007, GPL versi 3 dirilis untuk mengatasi berbagai masalah modern, termasuk masalah yang terkait dengan paten perangkat lunak, TiFoization, atau pembatasan perangkat keras yang mencegah perangkat lunak yang dimodifikasi agar tidak dapat berjalan, dan kompatibilitas dengan lisensi lain. GPL versi 3 memperkenalkan lebih banyak perlindungan bagi pengguna, khususnya dalam bidang manajemen hak digital atau DRM dan pembatasan perangkat keras. Lisensi ini mencoba menutup celah yang ditemukan perusahaan untuk menggunakan perangkat lunak GPL sambil tetap membatasi cara pengguna memodifikasinya. Namun, versi baru ini tidak diadopsi secara universal. Beberapa proyek seperti kernel Linux memilih untuk tetap menggunakan GPL versi 2 karena kekhawatiran atas kompatibilitas dan implikasi yang lebih luas dari lisensi yang lebih baru. Kritik terhadap GPL. Kritikus GPL seringkali menunjuk pada sifatnya yang restriktif. Karena GPL mewajibkan karya turunan juga harus bersumber terbuka di bawah lisensi yang sama. Beberapa bisnis enggan menggunakan perangkat lunak GPL dalam produk berpemilik. Mereka takut kemungkinan dipaksa secara hukum untuk membuka kode mereka sendiri jika mereka menyertakan pustaka berlisensi GPL. Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan lebih menyukai lisensi yang lebih permisif seperti BSD, MIT, atau Apache, yang memungkinkan integrasi ke dalam basis kode berpemilik tanpa kewajiban untuk membagikan modifikasi. Namun, banyak pengembang dan organisasi merangkul GPL justru karena perlindungannya yang kuat. GPL memastikan bahwa perangkat lunak tetap menjadi sumber daya komunitas bersama. GPL memberdayakan penggunaan pengembang dengan menjamin bahwa mereka akan selalu memiliki hak untuk memodifikasi dan mendistribusikan ulang perangkat lunak tanpa harus melewati rintangan hukum.
Di dunia yang semakin didominasi oleh platform tertutup dan perangkat yang terkunci, GPL berdiri sebagai benteng kebebasan digital. Selain itu, perangkat lunak berlisensi GPL telah memberikan dampak yang sangat besar pada dunia teknologi. Proyek-proyek seperti WordPress, GNU Compiler Collection, GCC, GIMP, MySQL, dan banyak lainnya telah berkembang pesat di bawah lisensi GPL. Alat-alat ini digunakan setiap hari oleh para pengembang, perusahaan, pendidik, dan pemerintah. Alat-alat ini menjadi bukti bahwa model pengembangan yang bebas dan terbuka dapat menghasilkan perangkat lunak yang tangguh dan bermutu profesional. Dalam praktiknya, lisensi GPL tidak menghalangi Anda untuk mengenakan biaya untuk perangkat lunak. Pengembang dapat menjual perangkat lunak berlisensi GPL, tetapi mereka juga harus menyediakan kode sumber dan kebebasan bagi pembeli untuk membagikan atau memodifikasinya. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi dalam model bisnis tradisional. Tetapi banyak perusahaan telah menemukan cara untuk membangun layanan yang menguntungkan di sekitar perangkat lunak GPL, menawarkan dukungan, penyesuaian, hosting, atau pengaturan lisensi ganda. Penegakan GPL telah menjadi topik yang menarik secara hukum selama bertahun-tahun. Meskipun awalnya beberapa pihak mempertanyakan apakah GPL akan berlaku di pengadilan, banyak kasus telah menunjukkan bahwa GPL dapat ditegakkan secara hukum. Organisasi seperti Software Freedom Conservancy dan Free Software Foundation telah membantu menegakkan kepatuhan GPL, memastikan bahwa perusahaan menghormati ketentuan lisensi saat mereka menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Seiring dengan terus berkembangnya industri perangkat lunak, GPL tetap menjadi bagian penting dari perbincangan seputar hak digital, tata kelola sumber terbuka, dan komputasi etis. Lisensi ini lebih dari sekadar lisensi. Ini adalah komitmen terhadap visi teknologi yang mengutamakan pengguna, mempromosikan transparansi, dan memungkinkan kolaborasi. Jadi, GNU General Public License atau GPL mewakili visi yang kuat untuk masa depan perangkat lunak. Keterimaan, kolaborasi, dan kebebasan pengguna merupakan nilai-nilai mendasar. Apakah kita melihatnya sebagai kerangka hukum yang ketat atau filosofi moral? Tidak dapat disangkal bahwa GPL memiliki dampak yang mendalam dan terus berlanjut pada dunia pengembangan perangkat lunak.